Welcome to the Sami'un News Indonesia. Ya, kembali di Rumah Perubahan Renald Kasali. Seperti tadi di awal, saya dan Pak Renald sudah berbicara bahwa akan ada seorang bintang tamu atau narasumber yang sangat inspiratif, yang mungkin tidak pernah punya cita-cita akhirnya bisa memiliki maskapai penerbangan. Maskapai penerbangan, betul. Pernah nggak dari kecil kita punya berpikir nanti besar saya mau punya pesawat terbang? Jangankan begitu, ada teman kita saja yang berpikir mau jadi apa cita-citanya, saya mau punya airlines Pak. Ah, sombong amat lu. Belagu gitu kan. Atau kejauhan nih mikirnya, gitu. Ya. Nah, tapi justru wanita ini berhasil dan dia sekarang mempunyai maskapai penerbangan yang dikenal dengan Susi Air. Siapa beliau? Langsung saja kita simak VT-nya berikut ini. Susi Pujiati, begitu nama lengkap, wanita kelahiran Pangandaran 15 Januari 1965. Presiden Direktur PT ASI Pujiastuti yang bergerak di bidang perikanan dan PT ASI Pujiastuti Aviation yang merupakan operator penerbangan Susi Air ini meraih semua impiannya melewati jalan panjang dan penuh keberanian. Bakat bisnis Susi terlihat sejak belia. Pendirian dan kemauan yang keras tergambar jelas saat usia Susi menginjak 17 tahun. Dia memutuskan keluar dari sekolah. Kala itu, Susi duduk di kelas 2 SMA. Tak mau hidup dengan cara hanya menumpang orang tua, Susi mencoba hidup mandiri. Tapi kenyataan memang tak semudah yang dibayangkan. Menyadari ijazah SMP-nya yang tidak bisa diandalkan, Susi memutuskan untuk berdagang, hingga dirinya melihat potensi besar di Pangandaran, tanah kelahirannya. Bisnisnya pun berkembang, sejalan dengan pemikiran-pemikiran inovatifnya, Susi mulai memperluas jangkauan ke kota-kota besar hingga keluar pulau. Perjuangan Susi Pujiati yang mengepakkan sayap di bisnis pesawat dan menebar jaring di laut dalam meraih sukses menjadi inspirasi kita semua yang selalu ingin belajar. Tentang hidupnya, Susi hanya berfilosofi sederhana, mengalir saja seperti air. Ya, itulah tadi profil bintang tamu atau narasumber kita kali ini. Seseorang yang sangat memberikan inspiratif buat kita. Langsung saja Pak Renald ya. Ya, kita panggil seorang wanita yang sangat luar biasa. Inilah dia Ibu Susi Pujiastuti. Ya, welcome Ibu Susi. Selamat malam Ibu Susi. Selamat datang, makasih. Ibu Susi, apa kabar? Silakan duduk. Silakan Ibu sebelah sini. Ya. Terima kasih Intan. Ya. Giliran saya sekarang untuk berdialog dengan Ibu Susi. Ini ngomong soal cita-cita Ibu Susi. Ya. Sebetulnya cita-citanya waktu kecil apa Bu Susi? Kalau ngobrol cita-cita dulu kecil kan sering nonton film Man from Atlantis itu Pak. Pengennya mimpi punya kapal selam, bikin research di wilayah perairan Indonesia. Itu dulu waktu kecil. Kapal selam? Iya. Kenapa jadinya kapal terbang? Life. Life change everything. Supaya bisa membuat kapal selam, sekolahnya harus apa? Harusnya? Mestinya saya masuk oceanologi atau oceanografi begitu ya Bapak. Bagaimana bisa? SMA saja tidak tamat. Ya. Ceritanya lain. Another story. Another story. Bu Susi, kemudian Ibu sekolah tidak selesai. Itu tidak selesai karena salah satu sebab di luar kendali Anda atau memang Anda sendiri tidak ingin menyelesaikan? Pada saat SMA kelas 2 itu saya sudah melihat bahwa sepertinya sekolah tidak cocok buat saya, Pak. Sekolah Renald. tidak cocok buat saya. Jadi saya putuskan saya quit sekolah. Ya. Quit dari sekolah? Ya. Nangislah dunia? Saya musuhan sama bapak sempat marah. Lalu guru-guru SMP juga sempat kecewa karena dulu SD dan SMP saya seringkali juara 1. SMP? Ya SD, SMP selalu ranking ke-1. Terus kemudian malah tiba-tiba SMA, mogok? Ya mogok. Kalau saya jadi orang lain kan biaya ada ya, gitu ya. Semua cukup. Semua cukup. Kalau saya jadi orang tua juga pasti saya akan marah sekali. Iya, saya tidak teguran sama bapak ada setahun. Setahun. Jelaslah tidak teguran. Betul. Kenapa Anda nekat seperti itu meninggalkan sekolah? Saya pikir memang tidak cocok. Kalau saya paksain juga saya tidak akan sampai kemana-mana. Kurikulumnya memang tidak cocok buat Ibu Susi kelihatannya. Iya. Saya pikir itu that's not what I want. Bukan yang saya inginkan. Seperti apa yang diinginkan? Iya, waktu itu juga jelas sekali juga tidak. Tapi saya pengen mengerjakan yang saya pikir saya bisa. Dan tidak terpenuhi, independen, tidak ada. Independen. So, tidak ada orang yang telling
sama saya apa, harus begini, harus begitu. So, just independent, gitu aja, mandiri gitu. Karena sistem pendidikan kita ini memang seperti mencetak produk dalam pabrik. Semua orang dibikin sama, distandarkan. Saya tidak ingin menyalahkan sistem pendidikan, Pak. Saya pikir orang berhasil dari pendidikan juga banyak. Cuma hanya waktu itu untuk saya pikir itu bukan sesuatu yang tepat dan pas. Ya. Tidak pas dengan diri Anda. Bukan ini yang saya cari, bukan ini yang saya inginkan. Terus setelah tidak sekolah, Anda melakukan apa? Saya balik ke Pangandaran, terus ya. Tadinya di mana itu? Di Jogja. Oh, di Jogja? SMA 1. SMA 1, sekolah bagus? Iya, sekolah bagus. Ya, semua jadi insinyur, jadi dokter dari kelas saya. Hanya Di saya Pangandaran yang ada apa? Ada siapa? Pangandaran ya orang tua. Orang tua? Anda pulang kampung, tapi orang tua tidak mau ajak bicara? Iya, tapi di rumah, tapi tetap satu rumah, cuma nggak ngomong Nggak saja. ngomong? Ya. Terus Anda jadi pengangguran? Enggak juga, terus jualan bed cover keliling Pangandaran pakai Vespa. Lalu dari situ terus Tanpa diperintah orang tua? tanpa diperintah orang tua. Jual bed cover? Ya. Sulit? Saya pikir ya pengen punya duit sendiri. Sulit tidak ya, convincing orang yang di Pangandaran untuk beli, bayar 3 bulan, nanti saya dapat bayar setor ke. Berarti Anda yang harus punya modal bed dulu? cover. Ya. Dari mana uangnya? Ya 750.000 waktu itu dari jual gelang. Jual gelang? Ya. Jadi Anda punya gelang? Kalau Dua. zaman dulu gelang keroncong kalau nggak salah namanya. Saya gelang seperti koye gitu, Bapak. Ada Anda ada jual? berliannya. Oh, ada berliannya? Sedikit ya. Orang tua nggak tahu dijual itu? Tahu. Oh, tahu. Saya minta izin ya, ibu bilang itu kamu punya, silahkan saja. Silahkan aja dijual, terus kemudian jual bed cover. Ya. Berapa lama? 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun kira-kira. Terus kemudian jualan hasil bumi, cengkeh. Cengkeh? Lalu ketemu suami, kerja ikan ya, jualan ikan. Jualan ikan? Ya, terus setelah 1 tahun, 2 tahun, tahun kedua, saya mulai kerja sendiri karena selalu bilang 1 kapal 2 nakoda tidak bisa. Ya. Jadi, ini jual ikan maksudnya jual ikan bagaimana? Jual ikan di... beli dari nelayan, Beli dari lalu kita nelayan. bawa ke pasar ikan, ke Ciroyom waktu itu Bandung, Bandung. atau ke Cilacap udangnya ke ekspor. Pakai skuter? Enggak, pakai mobil sewa, mobil sewa. Sewa mobil truk atau Ya, pick up? Chevrolet atau pick up L300 seperti itu. Jadi Anda beli di Pangandaran, Ya, bawa ke Bandung atau ke Cilacap. bawa ke Bandung, Cilacap. Ya. Ikan apa itu? Macam-macam dari tenggiri, kakap merah sampai semua ikan yang ada Semua bisa ikan. jual ya kita beli, kita jual. Itu setelah 2 tahun sendiri Sampai tahun 85 saya mulai pindah ke Cirebon. ke Cirebon. Karena tadi satu kapal tidak bisa 2 nakoda. Ya. Saya putuskan untuk ini sendiri, untuk jalankan sendiri. Jalan sendiri. Ya, di Cirebon Pantai Utara. Itu tidak ada keluarga, tidak ada saudara ke Cirebon. Enggak ada. Pergi aja sendiri. Ya, sama anak, sama pembantu. Anak Sama saya masih kecil 2 tahun. Ini mengingatkan saya pada film Music of My Heart. Ketika seorang ibu meninggalkan keluarganya hanya bawa anaknya 2, kemudian Anak 1. akhirnya dia pindah ke kota itu dan dia mulai sesuatu yang baru. Ya. Di Cirebon, kita mulai sesuatu yang baru di Cirebon. Apa yang Anda lakukan? Masih ikan juga? Ya, beliin udang sama Ya. kodok. Udang, saya kodok. naik sepeda motor, biasanya cari kalau sudah ada. Saya waktu itu pinjam truk dari Siver, Ya. dari perusahaan yang saya kirim kodok sama udangnya. Lalu saya pak, saya bawa Jakarta, berangkat jam 3 sore dari Cirebon, berhenti di Losarang, Pamanukan, Kerawang, lalu sampai di Tanjung Priok jam 5, jam 6 pagi. Hah, Lalu ya istirahat, mandi sebentar, udangnya atau kodoknya diproses. Pagi-pagi jam 8, biasanya jam 9 sudah selesai, saya pulang lagi. Hari begitu naik truk. susah sekali hidupnya ya. Keras sekali hidupnya. Saya tidak pikir itu susah. Sekarang kalau lihat memang saya pikir gila, bukan Gila, susah, keras tapi sekali gila. hidup seperti itu. Itu Tanjung truk- Priok, truk- Tanjung Priok. Truk Pantai Utara itu kan Yes. bus besar Ya. banyak ya. Lampunya, klaksonnya, samber yang berjalan kecil, banyak korban di sana. Kecepatannya gila ya. Dan Anda di truk itu setir Duduk sendiri? sama supir. Duduk sama supir? Ya. Aman? Aman ya. Sudah kenal dengan supir? Iya ya, supirnya baik-baik. Supir baik-baik. Kita berpikir jangankan supir truk, angkot aja kita takut. Ya? Saya juga bisa supir truk, jadi supirnya. Oh, Anda bisa supir truk? Bisa. Anda wanita besi rupanya nih, tangan Saya besi. bisa supir. Oke, kemudian
Anda masuk berapa tahun itu? Anda bawa ke Tanjung Priuk? Sampai tahun 87 atau 88. Itu untuk diekspor? Untuk ekspor. Untuk ekspor? Ya. Ikan hidup atau ikan mati? Enggak, kodok sama udang yang mati ya. Kok yang sudah dibekuk, di es lah. Di begitu? es ya. Di ya, es. ya. Oke, dari situ apa yang dilakukan selanjutnya? Dari situ saya mulai merambah ke Sumatera, beli udang di Sumatera juga. Karena di Jawa Di sudah mulai berkurang. Lampung, enggak di sana banyak tambak-tambak. Oke, di Lampung betul. Ya. Ya. Terus Jawa masih jalan, tapi kita mulai merambah juga ke Lampung. Kerja sarang burung juga sebentar. Nah, tahun 91 anak saya makin besar harus masuk sekolah, jadi saya putuskan kembali ke Pangandaran. Anda kembali ke Pangandaran. Iya. Apa yang dilakukan di Pangandaran? Ya sama, beli ikan, beli udang juga. Cuma sudah bisa dari suami, jadi saya jalan lagi di Pangandaran sendiri. Demi anak supaya dapat sekolah yang baik. Ya supaya dia nggak adventure lagi kan, keliling-keliling nomaden. Anak-anak sekolahnya benar? Alhamdulillah ya sekarang sedang belajar terbang. Tapi dia juga sama, SMA-nya juga nggak selesai. Pak Renald. Mudah-mudahan yang nomor 2 dan nomor 3 bisa selesai. Mudah-mudahan. Iya. Tapi kalau tidak selesai ya tidak apa juga karena sejarah berulang begitu Ya, ya. saya pikir as long as mereka mau responsible dan konsisten dengan Itu yang jauh apa lebih penting. yang mereka kerjakan, mereka tahu dan mengetahui segala konsekuensinya, itu saya rasa tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ya ujungnya seperti bapak saya juga bicara, ya kalau kamu pikir itu yang terbaik ya lakukan. Tapi semua resiko kamu tanggung. Resiko Seperti ditanggung. itu, ya. Oke, kemudian dari situ masuk ke ikan hidup. Belakangan kan mulai trennya berubah Pak dari kalau dalam perikanan kan kita pertama nyari value Pak. Value-nya kan bertahap, berlevel-level. Yang level termurah ikan asin, itu biasanya para nelayan kerjakan. Kemudian ikan kalengan, naik lagi ikan beku. Nah waktu itu kita mulai menjalanin ikan beku dulu. Ikan beku dengan dulu. ekspor tahun 96, sewa pabrik di Sukabumi pertama. Jauh sekali Pangandaran Sukabumi. Iya, karena di Pangandaran nggak ada pabrik. Nggak ada Pak pabrik. Renald ya. Nah, setelah saya sewa di Sukabumi, berhasil ekspor pertama dari Sukabumi tahun 96. Ya. Nah, kemudian saya ekspor lagi, 95 ekspor pertama. Kemudian ada orang Jepang dan Korea yang janji kerjasama, saya bangun pabrik Pangandaran. Oh, karena ada kerjasama. Ada kerjasama, tapi ujungnya orangnya nggak nongol Pak. Jadi saya uangnya habis, berhenti lagi saya jadi pemain lokal lagi. Pabriknya udah jadi, tapi kurang modal kerja. Ya nggak ada modal kerja, ya berhenti lagi setahun. Ya. Nggak jadi eksportir lagi. Ya. Karena nggak ada uang untuk kumpulin 1 kontainer, ya saya balik lagi jadi leveransi lokal. Tapi pabrik sudah punya. Pabrik sudah punya tapi tidak dipakai. Tidak dipakai. Akhirnya ya setahun kemudian datang orang Jepang yang mau buka Red Claws LC. Tahun 96 bulan Mei kita dapat LC pertama 270.000 US. 270.000 US dari Jepang ya. Baik. Baik, Intan, saya ingin menggali lebih jauh. Ya. Ini sudah kelihatan airnya begitu, ketemu batu, mentok, dia belok begitu. Ya. Tapi saya kira ini banyak hal yang nanti kita bisa pelajari lebih jauh. Ya, cukup menarik perbincangan Pak Renald dengan Ibu Susi. Dan pemirsa, kita tahu bahwa Ibu Susi adalah wanita pemberani yang berani dan mampu mengubah jalan hidupnya. Perubahan apa lagi yang akan beliau lakukan dalam hidupnya? Jangan kemana-mana, tetap di Rumah Perubahan Renald Kasali.